Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan layanan pendidikan lanjutan bersama bimbingan dan konseling SMP Negeri 2 Sumber Kempot. Tema kita pada kali ini adalah kemana ya setelah lulus SMP. Nah, itu adalah satu hal yang penting yang seringkali ada di dalam benak para siswa SMP khususnya kelas 9. Kemana setelah lulus SMP, SMA, SMK, atau MA. Tujuan dari layanan ini adalah siswa mampu mempersiapkan diri untuk memasuki pendidikan lanjutan sesuai dengan minatnya. Yang kedua, siswa mampu menentukan pilihan pendidikan lanjutan setelah tamat SMP sesuai dengan bakat, minat, dan cita-citanya. Ada 3 lembaga pendidikan yang umum yang lazim dipilih oleh para siswa SMP untuk melanjutkan pendidikannya. Yang pertama adalah SMA, sekolah atau sekolah menengah atas, kemudian SMK atau sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah atau disingkat MA. Sekolah menengah atas atau SMA. Sekolah menengah atas adalah sekolah umum lanjutan bagi siswa lulusan SMP atau sederajat. Ya, karena memang memiliki sifatnya yang umum, maka di SMA lebih banyak diajarkan teori-teori daripada praktek. Ya. Jadi kalau di prosentase kira-kira ya 70% teori, 70-80% teori, dan 20-30% praktek. Karena memang lebih mempersiapkan siswanya untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Itu kalau SMA. Ya. Kemudian di jenjang SMA, kamu nantinya akan memilih lagi pengelompokan mata pelajaran berdasarkan minat serta kemampuan akademis. Di dalam kurikulum 2013 yang sekarang saat ini berlaku, pengelompokan tersebut dinamakan peminatan dan sudah dimulai dari kelas 10. Penjurusan atau peminatan di jenjang SMA ada 3, yaitu matematika IPA, matematika IPA atau disingkat dengan MIA, dan yang berikutnya adalah peminatan atau kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga adalah kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya. Kemudian di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Karena sesuai dengan namanya saja adalah sekolah menengah kejuruan, maka SMK lebih mengedepankan atau mengasah skill atau keterampilan kepada para siswanya ketimbang di SMA. Jadi lebih mengutamakan keterampilan. Kalau di prosentase maka jauh lebih besar prakteknya daripada teorinya. Mirip seperti SMA, SMK juga memiliki penjurusan, tetapi jumlah penjurusannya jauh lebih banyak sesuai dengan karakteristik dari masing-masing SMK. Ada yang SMK berbasis kepariwisataan, ada SMK yang berbasis teknik, ada SMK yang berbasis agrobisnis, ada SMK yang berbasis keperawatan, dan lain sebagainya, sehingga jurusannya pun jauh lebih banyak. SMK atau sekolah menengah kejuruan lebih mempersiapkan siswanya untuk memasuki dunia kerja. Meskipun demikian, lulusan SMK juga bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi seperti juga SMA. Namun demikian, lebih condong kepada untuk mempersiapkan masuk ke dunia kerja, itu kalau SMK. Beberapa jurusan SMK yang cukup populer di kalangan siswa, seperti misalnya teknik kendaraan ringan, kemudian teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan tata boga, tata busana, akuntansi atau keuangan, kemudian multimedia,
keperawatan, ya, otomasi industri, kecantikan, dan lain-lain masih banyak lagi. Misalnya teknik sepeda motor misalnya. Selanjutnya di SMK, untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah, maka siswa SMK juga wajib mengikuti program praktek kerja industri atau sering disingkat dengan prakerin. Jadi mereka harus praktek di dunia kerja yang nyata, ya. Misalnya kalau yang berbasis teknik, ya, kerja di atau praktek kerja di industri, ya, di bengkel misalnya, atau kalau yang berbasis perhotelan ini praktek di hotel, ya, dan sebagainya, sesuai dengan jurusan masing-masing. Karena memang SMK ini banyak prakteknya, maka secara otomatis segi biaya juga lebih banyak. Jadi umumnya SMK ini membutuhkan pembiayaan lebih banyak dibandingkan dengan SMA atau MA, ya. Itu beberapa hal yang perlu Anda tahu tentang perbedaan antara SMA dan SMK, ya. Selanjutnya adalah madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Madrasah aliyah atau MA dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK sebenarnya mirip banget dengan SMA dan SMK. Dari sisi penjurusannya pun juga sama. Jadi kalau SMA itu ada MIA, matematika, IPA, ada ilmu sosial, ada ilmu budaya dan bahasa, maka di madrasah aliyah yang umum, madrasah aliyah umum juga sama, jurusannya sama seperti itu. Untuk madrasah aliyah kejuruan pun juga sama, seperti sama persis di SMK. Nah, namun karena madrasah aliyah ini dikelola oleh Kementerian Agama, maka ada kekhasan tersendiri untuk MA dan MAK ini, yaitu penambahan porsi untuk pendalaman pembelajaran agama Islam. Mata pelajaran yang spesifik dalam jenjang ini adalah misalnya Al-Quran dan Hadis, kemudian akidah dan akhlak, dan fikih. Ini yang sebagai mata pelajaran yang harus dikuasai kalau masuk madrasah aliyah selain mata pelajaran umum yang tadi disebutkan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sekolah lanjutan adalah bakat, minat, kemampuan, dan cita-cita. Ini menjadi satu yang sangat penting karena ini menentukan sekali ketepatan Anda memilih sekolah untuk mencapai cita-cita Anda. Karena berdasarkan pengalaman banyak sekali anak-anak yang terpaksa harus mengundurkan diri atau pindah jurusan hanya karena tidak nyaman di jurusan yang dia pilih saat ini, atau sekolah yang dia pilih tidak sesuai dengan yang dia harapkan, ya. Mungkin karena dia sekolah hanya ikut-ikutan temannya, ya, sehingga dia ketika sudah masuk di jurusan itu dia merasa tidak nyaman, tidak cocok. Ini akan merugikan waktu dan biaya juga. Ada catatan khusus untuk anak-anak yang bercita-cita untuk menjadi dokter, maka wajib memilih sekolah SMA atau MA dengan peminatan MIA atau matematika ilmu pengetahuan alam. Jadi untuk anak-anak kalian yang ingin menjadi dokter, bercita-cita menjadi dokter, maka wajib mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke SMA atau MA dan jurusan atau peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Itu aturan yang berlaku sampai saat ini. Kemudian persyaratan akademis ini adalah persyaratan yang berkaitan dengan nilai. Jadi nilai-nilai misalnya matematika, IPA, bahasa dan sebagainya itu yang ada di raport maupun di ijazah ini juga
ikut menentukan ya, apakah Anda bisa diterima di sekolah itu dengan jurusan yang Anda miliki atau tidak ya. Ini persyaratan akademis, oleh karena itu persiapan awal juga harus dipertimbangkan untuk agar mendapatkan nilai akademis yang baik yang sesuai dengan persyaratan nantinya. Kemudian dukungan orang tua. Nah, Anda harus diskusikan supaya Anda mendapatkan dukungan dan restu dari orang tua, yaitu berkaitan dengan cita-cita dan minat Anda. Minat dan cita-cita Anda ini harus Anda diskusikan benar dengan orang tua supaya Anda bisa mendapatkan dukungan yang penuh dari orang tua, dan juga orang tua memahami mengapa Anda tertarik untuk sekolah di situ dengan jurusan yang Anda inginkan ya. Jangan sampai nanti misalnya orang tua menginginkan masuk SMA, nah Anda kepingin di SMK atau sebaliknya, nah ini nanti jadi konflik-konflik yang tidak perlu ya, karena itu harus jauh hari sebelumnya harus didiskusikan dengan matang bersama orang tua. Kemudian kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini juga perlu dipertimbangkan, khususnya Anda yang mau masuk SMK, yang karena SMK ini membutuhkan banyak praktek, otomatis membutuhkan banyak biaya. Namun demikian tidak usah khawatir untuk ekonomi ini atau biaya sekolah. Nah, ini bisa diatasi dengan misalnya mendapatkan beasiswa, nah, tentu dengan catatan-catatan atau persyaratan-persyaratan yang ada ya, misalnya prestasi. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan beasiswa prestasi misalnya, maka Anda harus rajin belajar untuk mendapatkan nilai yang baik sehingga layak mendapatkan beasiswa prestasi. Kemudian memahami kondisi sekolah yang akan dipilih termasuk sistem PPDB-nya. Memahami kondisi sekolah ini adalah fasilitas ya, fasilitasnya lengkap pandai. Jadi kalau Anda ingin masuk sekolah di situ, Anda harus paham benar. Kemudian sistem PPDB yang berlaku saat ini misalnya ada jalur prestasi baik akademik maupun prestasi non akademik. Ada juga jalur zonasi. Untuk jalur prestasi akademik ini biasanya berkaitan dengan kemampuan akademis ya. Misalnya juara olimpiade matematika, juara fisika dan sebagainya. Nah, kemudian kalau non akademik ini berkaitan dengan misalnya juara olahraga, juara bidang seni dan sebagainya, itu non akademik. Nah, silakan nanti Anda coba mana yang lebih menguntungkan. Kalau zonasi itu adalah tempat tinggal. Jadi kalau tempat tinggal Anda lebih dekat, semakin dekat ke sekolah yang Anda pilih, maka peluang Anda untuk diterima di sekolah itu juga semakin besar. Kemudian perhatikan pula letak geografis termasuk jarak tempuh dan transportasinya. Jangan sampai letak geografis yang jauh dari tempat tinggal Anda menghambat Anda untuk menempuh pendidikan. Ya, jadi tolong diperhatikan, dipertimbangkan benar. Akan lebih bijak jika Anda memilih sekolah yang lebih dekat tempat tinggal Anda, asal bisa memenuhi bakat, minat, dan cita-cita Anda. Kemudian siapkan fisik dan mental Anda, karena fisik dan mental ini juga sangat penting karena ada sekolah-sekolah tertentu yang membutuhkan fisik dan mental yang prima. Misalnya sekolah-sekolah kedinasan ini biasanya membutuhkan persyaratan fisik tertentu dan mental yang kuat, ya, misalnya tinggi badan dan sebagainya. Termasuk di SMK ini biasanya untuk anak yang khususnya menderita buta warna misalnya. Ini biasanya juga sulit untuk masuk SMK pada jurusan-jurusan tertentu karena SMK banyak membutuhkan mengenal warna. Misalnya jurusan teknik komputer jaringan, maka Anda harus mengenal banyak kabel yang berwarna-warni. Kalau Anda buta warna itu akan kesulitan ya. Sekian, terima kasih. Sekilas informasi tentang pendidikan lanjutan mengenal SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Untuk lebih lanjut nanti di materi berikutnya akan kita bahas satu persatu ya, secara khusus untuk lebih mendalam ya, karena keterbatasan waktu. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.